Ya, dilanjut lagi kebersamaan kita di Koja Sastra hanya di FM 91,2 Radio Kota Batik News Interaktif Solutif. Oke, saya mau menyapa terlebih dahulu yang sudah bergabung di 0855420912. Ada Pak Abbas di Comal ya. Oke, siap. Nah, lanjut lagi ya, kita ngobrolin seputar gagasan Edward Said ya tentang Orientalism. Hmm. Ya memang ya, kalau kita bicara tentang Orientalismnya Edward Said, sebenarnya ini gagasan yang luar biasa, mendobrak dunia ilmu pengetahuan yang selama ini boleh dibilang kita selalu mengatakan bahwa ilmu dari barat itulah yang kemudian menjadi pahlawan seolah-olah gitu ya. Seolah-olah menjadi pahlawan yang membuka cakrawala pikiran, yang menerangi ya, membawa cahaya kemana-mana, kemudian membuat dunia timur yang katanya gelap itu menjadi terang seketika. Tapi gagasan mengenai barat yang mendarkan cahaya ini pernah juga sih dibahas juga oleh Cak Nun waktu itu, yang mengatakan dalam lagu Jawa juga ada tuh Bang Wetan itu kan sebenarnya ingin mengatakan bahwa enggak, bukan barat tapi timur lah ya tempat mulai terbitnya matahari gitu. Tapi bukan berarti kemudian untuk mengatakan bahwa barat lebih apa ya istilahnya, bukan untuk hanya sekadar melawan, tetapi ini ada upaya untuk mengatakan bahwa ya dominasi barat jangan sebegitunya dong. Timur juga harus diakui, pengetahuan Timur juga sangat maju. Problematikanya kan dalam sistem dunia yang global ini, ilmu-ilmu Timur ini agaknya perlu. Ya, saya pernah juga membahas mengenai bagaimana kemudian dunia timur ya, pengetahuan timur, terutama pengetahuan lokal yang ada di Jawa, yang ada di tanah kita sendiri gitu ya, itu diangkat sebagai ilmu gitu. Nah, ilmu pengetahuan maksudnya. Nah, obrolan itu saya sampaikan kepada guru besar saya waktu itu, Profesor Mujairin Thohir. Beliau seorang antropolog ya di Undip waktu itu. Saya katakan pada beliau, mungkinkah percaturan ilmu pengetahuan ini dunia timur ikut ambil bagian yang lebih besar dari yang sekarang, karena saya melihat bahwa lewat kajian-kajian mengenai salah satunya yang disampaikan oleh Edward Said ya, lewat pasca kolonial, lewat orientalismenya, dan juga lewat saya meminjam gagasan dari Derrida pada waktu itu, post struktural ya, ataupun yang kemudian dikenal dengan konsep dekonstruksi ya. Ini menarik sebenarnya. Ini bisa muncul ke permukaan dan bisa mengambil peran yang lebih besar. Tapi waktu itu Profesor Muja waktu itu bilang bahwa ya sangat mungkin itu dilakukan. Persoalannya adalah ini butuh konsensus bersama, kesepakatan bersama. Mungkinkah kesepakatan ini akan bisa diambil kita satu suara gitu, karena tidak menutup kemungkinan ya yang namanya intelektual itu di lain sisi kan menjadi agen ya, menjadi agen-agen dari cara pandang, pemikiran, dan itulah pertempuran atau percaturan yang luar biasa harus diupayakan untuk diurai. Ya kan, teori orientalisme Edward Said ini memiliki dampak yang signifikan sebenarnya, terutama dalam wacana kontemporer. Nah, salah satu kontribusinya adalah dalam mengkritik representasi dan konstruksi Timur yang dibangun oleh Barat.
Dan ini membuka jalan kajian post-kolonial ataupun pasca-kolonial dan pemikiran kritis. Orientalisme relevan dalam berbagai bidang termasuk politik, studi budaya, dan sastra. Nah, kalau kita membaca karya-karya sastra dalam dengan menggunakan kacamata orientalisme, novel misalnya. Nah, novel-novel zaman Balai Pustaka itu banyak sekali yang menekankan bagaimana kemudian kolonialisme itu kekuasaan kolonial itu menjadi dominan. Karya Marah Rusli seperti Siti Nurbaya misalnya, atau Sengsara Membawa Nikmat ya, atau juga Salah Asuhan. Nah, semuanya mencoba membangun dominasi kekuasaan kolonial. Dan mungkin hari ini juga masih terjadi dominasi itu dalam bentuk lain. Nah, kesadaran tentang bagaimana kemudian orientalisme dibangun sebagai konsep, sebagai gagasan yang digagas oleh Edward Said, ini memunculkan kesadaran yang kemudian melahirkan sebuah gagasan, yaitu dinamai dengan Palestinalism. Palestinianism. Ini bukan sekadar nasionalisme ya, bukan sekadar nasionalisme baru, tapi ini cara untuk mengembalikan suara yang dirampas. Nah, dalam pandangan Said, orang Palestina bukan korban pasif yang tinggal di tenda-tenda pengungsi. Mereka adalah bangsa yang hidup di antara banyak bangsa yang menjadikan perpindahan dan pertemuan sebagai bentuk kekuatan. Palestinianism bukan politik identitas yang ketang gitu ya, tapi simbol universal dari perlawanan terhadap penindasan. Nah, konsep inilah yang membuat Said berbeda dari banyak intelektual lain pada masanya. Dia menolak melihat Palestina hanya sebagai konflik regional, melainkan sebagai cermin dunia modern. Di Palestina, seperti dikatakan oleh Said, semua kontradiksi abad ke-20 bertemu. Kolonialisme, nasionalisme, agama, dan imperialisme. Bagi banyak aktivis, Palestina adalah ukuran sejauh mana seseorang berani bersikap melawan ketidakadilan. Dan seperti ditulis oleh Brennan, mengkritik Israel sering berarti mengorbankan reputasi atau bahkan kehilangan pekerjaan. Tetapi bagi Said, diam jauh lebih berbahaya. Dan dalam perjalanan hidup Said tidak pernah memisahkan pemikiran dari politik. Ia bukan akademisi Menara Gading. Ia menulis dengan darah sejarah bangsanya. Ia menjadi juru bicara tak resmi bagi Palestina di New York. Ia juga mengajarkan teori sastra di ruang kuliah, tetapi di podium publik ia membela hak rakyatnya untuk hidup bebas. Hubungannya dengan Yasir Arafat juga memperlihatkan dilema yang selalu dihadapi oleh intelektual yang berjuang dari luar kekuasaan. Ia menghormati Arafat sebagai simbol perjuangan, tetapi juga mengkritiknya karena terlalu mudah berkompromi kala itu. Ya, Said sering berbicara dengan Arafat dalam bahasa Arab dengan aksen Levantin dan lembut. Dan Brennan mencatat bagaimana mereka berdebat hangat tentang strategi politik dan citra publik Palestina. Arafat dengan
Kefyeh dan seragam militernya. Dianggap Said terlalu muda menjadi karikatur bagi media barat. Ia menulis kepada sahabatnya Alexander Cockburn agar menasihati Arafat lewat kolomnya di Interview Magazine. Namun, meski sering kecewa, Said tidak pernah sepenuhnya meninggalkan Arafat. Ia tahu bahwa tanpa figur itu, semangat kolektif Palestina kala itu bisa tercerai-berai. Itulah Said. Persoalannya adalah bagaimana dengan intelektual kita? Adakah yang seperti itu? Kita tunggu aja. Ya. Saya tunggu juga komentar dari Anda di 08554 200912. Masih di Koja Sastra. Satu nomor lagu dulu, Mawar Kuning.